Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami, mempelajari hal yang banyak orang minta supaya saya sampaikan, yaitu tentang Tritunggal. Tentang Tritunggal, ini topik yang banyak mengganggu orang Kristen maupun pihak lain. Allah yang Tritunggal, bagaimana Tritunggal, bagaimana itu difahami, bagaimana itu dijelaskan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu, start awalnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca kitab yang paling awal, membaca start awal Tuhan menciptakan manusia, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar dan menurut gambar Allah lah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Jadi begini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana kita memahami Allah yang Tritunggal sebenarnya melalui memahami manusia. Karena apa? Pernyataan Alkitab tadi, ya, bahwa Allah menciptakan manusia seperti dirinya. Seperti dirinya, segambar dan serupa dengan Allah. Di sini ya dikatakan dengan demotnya, dengan bentuknya, dengan seluruhnya, ya di bahasa Ibrani Teslem dan demot, ya Teslem dan demotnya Allah. Jadi sesuai dengan gambar dan rupa Allah diciptakan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya manusia itu Tritunggal, ya, sebenarnya manusia itu Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini Tritunggal. Ya. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, coba saya ingin mengajak Bapak Ibu ke tadi kitab paling depan, sekarang kitab yang belakang sekali. Ya. Di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 di ayat 7 dan 8. Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8, saya membacakannya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 yang memberi kesaksian di sorga, 3. Ya. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini yang memberi kesaksian di bumi ini makhluk hidup. Ya, bukan televisi, bukan HP kamu. Ya. 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah. 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 yang bersaksi di bumi, roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah itu apa? Ya roh, manusia itu ada roh. Air itu daging ini. Ya. Ini badan kita ini sebenarnya air, lebih banyak airnya. Lebih banyak airnya. Dan darah. Darah itu untuk mewakili jiwa. Darah. Nah, oleh sebab itu di Perjanjian Lama, darah dipakai untuk mensimbolkan nyawa, jiwa. Jadi, sesuai dengan Yohanes, 1 Yohanes ini, ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi,
yaitu roh, ya, air, dan darah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, banyak orang bilang, bagaimana menjelaskan Tritunggal? Ya, memang itu adalah sesuatu yang ajaib. Dan bagaimana kita menjelaskan manusia? Ya, manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama saja di kitab Kejadian, katanya, ya toh, Yakub bawa anak cucunya 70-an jiwa pergi ke Mesir. Jiwa pergi ke Mesir, badannya tinggal, rohnya tinggal. Kenapa jiwa? Ya, 50 jiwa berangkat pakai kapal. Jiwa berangkat pakai kapal ke Pulau Anu. Gitu. Rohnya, badannya, oh tidak. Maksudnya itu satu kesatuan. Jadi ini kesatuan, tapi terdiri dari 3. Nah, oleh sebab manusia itu diciptakan sesuai dengan keadaan Allah, dirinya. Cuman bedanya apa? Bedanya manusia tidak memiliki kuasa. Tidak punya kuasa. Manusia tidak mempunyai kemampuan Allah. Tetapi manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Begitu. Dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memisahkannya. Nah, bagaimana sekarang? Jiwa saya berangkat ke Pontianak. Rohnya ke Bandung. Gitu. Oleh badan tinggal di sini. Kita nggak bisa. Tetapi ya, Allah tentu jauh lebih mampu dari manusia. Jauh lebih mampu. Nah, apa herannya kalau Bapa tinggal di sorga. Firman, ya, anak menjadi daging, jadi manusia. Ada roh juga. Ada roh. Jadi Bapa, anak, dan roh. Dan mereka ternyata bisa pisah. Dan bisa menyatu. Menjadi satu. Manusia nggak bisa. Bagaimana? Jiwanya pergi ke Bogor, gitu. Rohnya pergi ke Tangerang, badannya tinggal di Sunter. Nggak bisa. Kita nggak bisa gitu. Tetapi sebenarnya manusia itu Tritunggal. Tritunggal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, seberapa rumitnya manusia ini? Tentu Allah pribadi yang jauh lebih rumit. Tapi di situ dia punya 3 pribadi. Nah, menjelaskan Tritunggal lagi, sebenarnya begini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita tidak bisa mengenal Allah di luar Alkitab. Ya. Jadi Alkitab adalah informasi yang Allah berikan, satu-satunya informasi yang Allah berikan kepada manusia supaya melaluinya bisa mengenal Allah. Nah, saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya dapatkan ada pribadi Allah pencipta langit dan bumi yang dipanggil Bapa. Yang dipanggil Bapa. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian saya baca lagi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ketemu ada pribadi kedua. Pribadi kedua. Dan dia disebut Firman. Tadi itu yang di kitab 1 Yohanes disebut Firman, dan juga ya, kemudian dia menjadi manusia disebut anak Allah. Ada banyak sebutan dipakaikan untuk dia. Domba Allah, itu sih simbolik. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam itu pribadi kedua, dan dia Allah. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan dia menghampakan diri menjadi manusia. Dia menghampakan. Dia Allah yang setara Allah, ya, menghampakan diri. Dan di dalam kitab Maleaki, ya, di dalam kitab Maleaki dikatakan apa di situ? Di kitab Maleaki, coba ya. Di kitab Maleaki pasal 4 ayat 5 dan 6 berbunyi, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi hari Jehovah
yang maha dahsyat, yang besar dan yang dahsyat itu. Yang di dalam kitab Yoel dikatakan hari Yehova yang dahsyat itu. Berarti hari kedatangan Yehova yang dahsyat itu. Di sini semua orang Yahudi tahu akan didahului dengan kedatangan Elia. Kedatangan Elia. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus berkata, Yohanes Pembaptis itu Elia. Berarti Elia sudah datang. Tuhan Yesus berkata, Elia sebenarnya sudah datang. Cuman mereka tidak mengenalnya. Dan kepalanya dipenggal atas permintaan seorang anak remaja. Waduh, keterlaluan. Elia sudah datang. Kalau Elia sudah datang, berarti Yesus siapa? Dialah Yehova sendiri. Yohanes pernah kirim muridnya menemui Tuhan Yesus. Apakah engkau dia? Atau kami harus menunggu lagi? Yesus berkata, kasih tahu ya Yohanes. Ya, orang buta sudah melihat, orang timpang sudah berjalan. Itu sesuai dengan nubuatan. Ya, di dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Ya, kalau Yehova datang, orang buta akan melihat dan semuanya. Maka itulah. Jadi, ya, ada Bapa yang dipanggil Bapa, dia Allah. Dan saya baca seluruh Alkitab, ada anak. Dan dia pernah memakai nama Yesus. Yesus itu adalah nama yang kombinasi Yehova menyelamatkan. Ya, Yehoshua itu artinya Yehova Yasa. Nah, itu Yehova yang menyelamatkan. Begitu. Dan kemudian saya baca lagi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya dapatkan ada Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Roh Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam, ini bagian yang di mana banyak orang bingung, gitu. Roh, ya, sehingga ada yang tidak percaya Tritunggal hanya gara-gara ini. Padahal Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini roh pribadi, ya. Ini bukan angin. Ya. Mengapa? Karena dia bisa sedih. Ya. Angin nggak mungkin bisa sedih, gitu. Ya, dia bisa menasehati, dia bisa berbicara, katanya. Ya, dia bisa mengingatkan. Dia bisa memimpin orang. Dan roh, ya, pada waktu zaman masih pewahyuan jalan, dia bersuara. Dia memberitahukan kepada Paulus, ya, supaya menyeberang, ya, ke mana? Roh. Nah, roh ini pribadi. Jadi pribadi yang bisa sedih, ya, tentu bisa melakukan hal-hal pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya dapatkan ada 3 pribadi. Dan baca lagi, tidak dapat pribadi yang keempat. Ya, hanya 3 pribadi ini. Dan kemudian saya baca terus dan mendapatkan pernyataan 3-nya adalah satu. Seperti tadi itu di Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dikatakan. Mereka adalah satu. Ada 3 yang bersaksi di sorga. Yaitu apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3-nya adalah satu. Nah, saya dapatkan bahwa 3-nya adalah satu. Ya betul. Ya toh? Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, perlihatkanlah Bapa kepada kami. Apa kata Tuhan Yesus? Hai kamu Filipus, dia bilang, sudah berapa lama aku bersama dengan engkau? Mengapa engkau tidak pernah melihat? Barang siapa yang melihat, aku sudah melihat Bapa, katanya. Wah, sama rupanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu begini penjelasannya. Nah, kalau saya bilang, saya Suhento ini Tritunggal. Ya. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan Anda suruh saya, perlihatkanlah rohnya kepada saya, Pak Suhento. Waduh, gimana saya perlihatkan roh saya kepada kamu? Bagaimana saya memperlihatkan jiwa saya kepada kamu? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita coba memahami Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 berbunyi demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya bisa berkata, tidak ada satu orang pun pernah melihat roh Suhento. Badannya ini yang menyatakannya.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini pernyataan Alkitab. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan balik. Abraham katanya melihat Allah. Abraham bahkan makan. Siapa? Yesus sebenarnya. Musa melihat Allah. Siapa sebenarnya? Yesus sebenarnya. Karena ayat ini berkata, tidak ada satu orang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Allah yang 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, bagaimana memahaminya? Berapa ajaib? Oh ya, ajaib. Ya. Karena dia Tuhan yang maha segalanya. Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Dan dia menciptakan manusia. Sebenarnya meniru dirinya. Cuman manusia tidak memiliki kuasa. Dan kemampuan manusia terbatas. Tapi sebagaimana Allah Tritunggal sebenarnya. Manusia juga Tritunggal. Oke Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya ini merangsang Anda untuk mengejar kebenaran-kebenaran yang lain. Di channel yang kami ada ini tersedia banyak topik-topik yang lain. Dan kiranya itu akan membuat Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang mengerti kebenaran. Salam Maranatha.